ada kurang lebih 8 pintu rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu rezeki yang telah dijamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun bahkan yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah itu mengetahui, sahabat sekalian, di mana kita itu berada dan di mana tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, karena semua itu telah tercatat di Lauh Mahfuz, yaitu di tempat yang suci. Makanya sahabat sekalian, kita sekalipun tidak melakukan apa-apa, itu pasti akan hidup karena dijamin rezekinya oleh Allah. Kalau kita tidak tahu di mana tempat rezeki kita, maka rezeki kita yang mengetahui di mana kita berada. Oleh karena itu, satu yaitu rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sahabat sekalian, yang kedua ialah rezeki karena kita takwa dan tawakal kepada Allah. Ingat, yang kedua adalah rezeki karena kita bertakwa dan tawakal kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita takut kepada Allah, kalau kita takut untuk melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberi rezeki pada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian kalau kita itu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan menjamin semua kebutuhan kita. Itulah janji Allah yang kedua, para sahabat sekalian. Karena itu latihlah diri kita untuk senantiasa bertakwa. Takwa itu, para sahabat sekalian, adalah di mana kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Saat kita ingin melakukan dosa, maksiat, maka kita berpikir bahwasanya Allah itu khabirum bima ta'malun, selalu waspada terhadap semua aktivitas kita. Dan ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah akan mempertanyakannya nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, para sahabat sekalian, ialah rezeki karena usaha. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Maka kita tidak akan mendapat kecuali apa yang kita usahakan. Oleh karena itu, berusaha itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan berusaha kita mendapat keberkahan ekonomi. Apalagi 80% keberkahan ekonomi itu ada pada pengusaha, para sahabat sekalian. Mengajar, dosen, bukanlah ladang untuk mencari ekonomi. Karena kita apabila ketika mengajar kemudian disertai keinginan untuk mendapatkan dunia, maka dunialah yang hanya kita dapatkan. Kemudian menjabat juga bukan pula tempat untuk mencari duniawi. Karena ketika kita menjabat, menjadi caleg, menjadi presiden, menjadi kepala desa dan lain sebagainya, kita melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Karena itu Rasulullah mengajarkan, ketika kita ingin dunia, maka bekerjalah dan berusahalah. Itu yang ketiga, para sahabat sekalian. Kemudian yang keempat ialah rezeki karena kita melakukan sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dalam artian menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka niscaya Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita sedekahkan tadi. Berapa balasannya? Kata Allah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang berbuat satu kebaikan, maka pasti balasannya 10 kebaikan, kata Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar terhadap suatu janjinya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, dari dahulu hingga sekarang tidak ada yang namanya orang yang saking rajinnya bersedekah, saking banyaknya bersedekah, tidak ada yang namanya kemudian membuat orang yang bersedekah tadi itu menjadi miskin. Tidak ada, para sahabat sekalian. Bahkan bal yazdad. Bahkan justru bertambah, semakin bertambah hartanya dan semakin berkah hartanya pula. Oleh karena itu,
lapangkanlah tangan kita untuk selalu memberikan kepada sesama dari karunia yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu rizki, karena kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar para sahabat sekalian adalah salah satu solusi yang paling mujarrab ketika kita tengah ditimpa oleh masalah yang begitu berat, yang menurut akal logika kita sulit untuk keluar dari masalah tersebut. Firman Allah di dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Faqultu, maka ketika Nabi Musa berkata, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha menerima setiap taubat kita, maha menerima setiap istighfar, setiap ampunan yang kita lantunkan dari mulut kita. Kemudian apa balasannya para sahabat? Ketika kita telah melakukan istighfar, maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, hujan akan diturunkan dari langit oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kemudian anak-anak kita, harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara, bahkan bukan hanya harta, bukan hanya anak-anak, tapi surganya Allah, bahkan sampai sungai-sungai yang ada di surga akan diberikan oleh Allah kepada kita. Pintu rezeki yang keenam para sahabat sekalian, sebagaimana saya sebutkan di video-video sebelumnya, ialah dengan menikah. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikahilah wanita-wanita yang sendirian dari kalangan kalian yang soleh, maka apa balasan dari Allah? Iyakunu fuqara, jika kita dalam keadaan fakir, jika kita dalam keadaan miskin, maka yughnihimullah, Allah berjanji akan membuat kita kaya. Dan ini para sahabat sekalian, ini yang berbicara, yang berjanji adalah Allah, di mana tidak akan ada unsur kebohongan di dalamnya, dan pasti 100% akan terjadi. Oleh karena itu, bagi para jomblowers dan jomblowati yang belum menikah dan takut karena masih ekonominya sulit misalkan, atau masih belum mapan, jangan takut, menikahlah. Karena dengan menikah insya Allah nanti akan ada keberkahan ekonomi, dan dengan meyakini ayat-ayat Allah tersebut maka akan meningkat ekonomi kita dan diberikan kekayaan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Pintu rezeki yang ketujuh para sahabat sekalian ialah anak-anak kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian itu kekurangan. Bukankah aku yang memberikan rizki pada kalian, pada anak-anak kalian, begitu juga dengan kalian. Oleh karena itu, para sahabat yang sudah menikah, jangan takut untuk memiliki anak. Insya Allah dengan bertambahnya anak-anak kita, maka akan bertambah pula rezeki kita nanti. Karena ini telah dijamin dan difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kedelapan. Yang kedelapan ialah bersyukur para sahabat sekalian. Pintu rezeki yang kedelapan ini sangat mudah bagi kita untuk dikerjakan. Kenapa? Karena hanya bersyukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kata Allah, maka pasti akan ditambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur, tidak percaya terhadap Allah, maka sungguh adabku sangat pedih kata Allah. Karena itu biasakanlah bersyukur. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata aw syariba syurbata fayahmaduhu 'alaih. Sesungguhnya Allah itu ridha pada kita ketika itu juga. Di mana Allah itu ridha? Ketika kita memakan sebuah makanan, terlepas makanan itu baik, terlepas makanan itu enak atau tidak. Kemudian kita meminum minuman, terlepas minuman itu enak atau tidak, kemudian kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, maka saat itu Allah ridha terhadap kita. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita bersyukur terhadap semua karunia Allah Subhanahu wa taala.
baik itu banyak atau sedikit, baik atau tidak baik menurut pandangan kita, maka usahakanlah, latihlah diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para sahabat, 8 pintu rezeki yang wajib kita ketahui, sehingga insya Allah dengan mengetahui pintu-pintu rezeki tersebut, kita bisa mengevaluasi, kita bisa memberi planning, rencana. Oh, ternyata di sini yang kita kurang, ternyata ini yang perlu kita lakukan, sehingga kita dapat mengevaluasi ekonomi kita, kehidupan dunia yang berkah yang bisa kita rencanakan kalau kita mengikuti aturan-aturan dari Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.